namamu, terpilih saat ini dengan kehidupan Yesus. Dia adalah hatimu, dia adalah pertama. Berkata firman setelah kepada kita dan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda para imam, angkatlah namamu, pastor saat ini masuk dalam kemuliaan dalam Yesus. Salam Maria. Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fidelis, Doakanlah kami. dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Informasi barusan masuk di grup. Oke, karena mic nyatu di sini baru lebih. Pertama sedikit. Yang pertama barangkali mungkin kita satu bahasa kayak fokus. Kalau OMK di Bunda Maria ini bukan paroki tidak mau takut, tapi ada kesan seakan-akan mereka melepaskan diri. Ya, mohon maaf ya. Nah, itulah makanya tadi saya meminta mulai tahun 2026 tolong dana yang kalian simpan itu disetorkan ke paroki. Kemudian mari kita bersama-sama. Nah, supaya kegiatannya itu, nah, seperti kemarin juga saya ulangi sedikit, mungkin agak bosan tapi tidak apa-apa. Ketika Pasio waktu Paskah yang lalu itu juga sebetulnya dari paroki sangat mendukung kami. Oleh sebab itu Pak Torino juga langsung menandatangani proposal dan keterangan-keterangan dan mengumumkan kepada jemaat. Tapi ada kesan bahwa itu dilaksanakan oleh kalian tanpa campur tangan paroki. Ini kesan kita di sini Pak. Mungkin bahasanya mari kita bersama-sama itu bagaimana nanti supaya OMK ini terbina di dalam DPP dalam paroki. Jangan ada kesan tanda petik ya dia, seperti mau memisahkan diri. Ini loh OMK. Yang kedua, keluarga. Nah, masalah keluarga ini, kami ini saya ditunjuk juga di panitia Natal di keluarga. Beberapa hari yang lalu saya, Pak Agus dan Pak Riyadi yang ditunjuk itu sudah merencanakan untuk ada pembinaan keluarga, ya kan? Karena itu diamanahkan di dalam panitia Natal. Nah, oleh sebab itu melalui pleno ini saya mau melaporkan sedikit karena kami tidak mampu melaksanakan itu sebelum Natal, tinggal 1 bulan lagi. Rencana kami mau dilaksanakan bersamaan dengan misa ulang tahunnya perkawinan yang dari Januari sampai dengan Desember yang kita lakukan Agustus dari Agustus sampai Desember yang akan kita lakukan pada bulan Januari. Nah, itu pembinaannya mungkin pada urus ya kita mau bersamaan sama keluarga sama anaknya. Jadi di situ nanti ada rencana, cuman kami belum dapat tema dan rencana itu tadinya kita mau lakukan dalam gereja 1 jam atau 2 jam sebelum misa, lalu nanti ditutup dengan misa, ya kan? Nah, kita meminta pembicaranya siapa yang mengerti soal keluarga dan pembinaan. Jadi begitu Pak, itu rencananya. Mungkin kami akan nanti kita berkoordinasi dengan Pak Yakobus, Pak Edo ini dengan Komisi Keluarga tersebut. Demikian. Jadi tema pun kami 3 ini masih mencari-cari bahasanya Pak.
Demikian saya laporkan ini Pak Mandat. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, Pak Fokus. Memang dulu kita untuk OMK itu sebelum mereka dilantik kita berikan pembekalan 1 hari memang. Nah, ini kemarin hanya berapa jam saja, tidak maksimal lah saja. 1 hari lalu memang latihan kepemimpinan itu memang penting. Tapi memang kalau mau latihan kepemimpinan saran saya jadi paroki, karena kalau di paroki itu macam-macam bahasanya. Pergi sana, pergi sini, paling tidak bisa diserahkan sana. Sehingga fokus. Jadi memang kerjanya kalau Pak Yakubus 5 hari kita buat saja di sana 4 hari full, cukuplah 4 hari. Nah, memang kita harus perlu pengorbanan juga untuk pergi ke sana untuk membantu mereka. Jadi memang bisa direncanakan, bisa itu sekarang mulai ditata lagi, dan itu bisa sebagai markas nanti untuk tempat latihan itu. Memang kita akan dari militan memang tidak mudah. Perlu proses panjang dan memang perlu kita semua sebagai orang tua, bukan sebagai DPP orang tua. Terima kasih Pak Yakubus. Mungkin ada celah-celah yang bisa kita manfaatkan di Kesbangpol atau di Depak, barangkali boleh diinformasikan bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan itu. Infonya sih ada, cuma kita tidak tahu caranya. Baik. Saya kira itu Pak, mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke pembawa acara ini. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Maran yang telah mengkoordinir untuk selaku ketua bidang 2. Untuk yang berikutnya ketua bidang 3, saya harapkan mungkin penyampaian langsung dan refleksi, kemudian untuk masukannya saya rasa kita tampung dulu karena bidang 3 ini lumayan banyak. Rencananya tadi kita kalau bisa jam 9 ini bisa selesai, namun melihat kondisi ya kita mohon kesabaran kita semua ya. Jadi diharapkan kepada kita semua atau koordinator seksi berikutnya yang di 3 bisa mungkin lebih dikas ya, yang utama yang bisa kita tanyakan itu. Oke, untuk yang berikutnya kepada ketua bidang 3 Bapak Herculanus, waktu tempat kami persilakan. Baik, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Kebetulan saya ketua bidang 3, bidang pelayanan atau diakonia yang membidangi 7 bidang: seksi Sapras, seksi kematian, mortalitas, seksi antarumat beragama, seksi komunikasi, komusos, seksi keamanan, dan seksi sosial dan hidup. Baik, untuk persingkat waktu karena ini terlalu banyak, jadi saya tidak koordinator kepada seksi Sapras. Koordinator Sapras ada mewakili Edi. Baik, ada Edi. Kalau gitu saya sampaikan ya. Kalau gitu saya menyampaikan itu seksi Sapras. Coba ikut Koordinator seksi Sumadi Ahok dan tugas dan tanggung jawab memperbaiki sarana dan prasarana di dalam maupun di luar gereja. Penggunaan anggaran Januari sampai Oktober 2025 $28.50.500. Realisasi kegiatan yaitu penggantian dan pemasangan lampu paroki yang rusak. Yang kedua, semen di samping kantin gereja. Pengerjaan instalasi pemasangan CCTV, penggantian kunci ruangan yang rusak, pengerjaan pelatihan paroki yang ada di sana, pembelian bibit dan pakan ikan kolak paroki, pemasangan nyambut paroki yang di depan sana, evaluasi kegiatan
Diharapkan anggota Sapras lebih aktif dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Ya Pak Edi ya. Refleksi. Semua sudah dilaksanakan dengan baik, namun ada juga yang belum terlaksana seperti lampu jalan belum diperbaiki. Ventilasi gereja belum juga ditutup yang sekarang. Lalu layar monitor belum dipasang dan sebagainya. Layar monitor mungkin ada di antara umat yang bisa memasang layar monitor, boleh hubungi saya untuk cari-cari orang bagian itu, ya. Rekomendasinya, yang pemasangan ekor gereja sebagai belum terpasang, pemasangan ornamen untuk altar juga belum terpasang, pembangunan aula juga belum rencana, pembuatan Gua Maria dan Taman Doa juga belum, lalu lonceng juga belum. Mungkin ini dari Sapras, mungkin ada tanggapan, silakan. Lanjut ya? Lanjut ya. Ada tanggapannya? Oke. Sapras, nanti kalau mau ada tanggapan silakan. Sekarang kembali ke seksi kematian atau mortalitas. Yang ini ada dua bagian, yang satu mandiri, yang satu dengan Albus Jansen. Silakan guru yang pertama dulu, guru. Guru ya. Saya sendiri baca. Baik. Untuk seksi mortalitas, koordinator seksi Ruth Amelia Suprawati, tugas dan tanggung jawab melayani jenazah umat EE yang membutuhkan pelayanan saya dengan penuh cinta kasih, mengantarkan ke pemakaman dan memakamkannya. Selama tahun 2025, jenazah yang dilayani 15 jenazah. Penggunaan anggaran di sini ada tidak ada penggunaan, tetapi ada kita mendapat dari donatur melewati Pak Freddy Woko, yaitu ada 4 peti, yang satu biasa dan yang satu putih. Yang 3 peti sudah disalurkan kepada Kementur Lingkungan 1 Gabriel Posetti, ya Pak mana ya. Yang kedua Heri Berkus Litu, itu peti yang putih. Yang ketiga Bu Kristina dari Santo Lukas. Yang keempat yang biasa ya. Lalu kita bekerja sama dengan Yayasan Kristoforus. Ada 2 peti kita minta kemarin dari lingkungan 1 Matius, peti gratis ya, semuanya gratis yang saya lihat. Lalu yang kedua dari lingkungan 1 Lukas juga gratis. Relasi kegiatan untuk guru memandikan jenazah, pakaian jenazah, dekorasi jenazah, memasukkan jenazah ke dalam peti dan merapikan jenazah di dalam peti. Evaluasi kegiatan pelayanan selama ini belum sempurna karena PMSA dipisahkan menjadi 2 bagian. Refleksi pelayanan dengan sungguh-sungguh dan cinta kasih. Rekomendasi, dikarenakan PMSA adalah milik paroki BT, ada baiknya semua laporan operasional dilaporkan ke pastor paroki. Saya rasa ada baiknya
lainnya juga untuk tim yang melayani anggota dan non-anggota digabungkan agar pelayanan lebih maksimal. Catatan pengisian, setiap misi tabel ini sesuai sudah ya. Mungkin ini ada tanggapan, mungkin nanti ditanggapi, lalu saya kembali ke mortalitas menurut analisis yang saya. Silakan Pak Profesor. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Satu yang saya sempat dengar tadi, bahwa PMSA adalah milik dari paroki. Ini menurut saya tidak benar, dan saya sudah tanyakan dengan penanggung jawab, yaitu penanggung jawabnya adalah Pastor Bio. Jadi bukan milik paroki, tapi dia independen. Dengan berdirinya dulu secara itu adalah dengan uang pastor sendiri, bukan uang paroki. 15 juta dipinjamkan kepada kami untuk supaya bisa mulai dengan operasi sebelum iuran anggota diberikan. Ini satu ya, saya sampaikan. Kemudian sebenarnya, mohon maaf saja ini, saya tidak perlu melaporkan pertanggungjawaban ini kepada paroki. Namun karena diminta, saya coba untuk menyampaikan apa SMA ini. Pada Maret 2025 yang lalu, kami sudah mengadakan rapat. Kemudian bulan Mei rapat kita lanjuti, dan kami serahkan laporan kepada Pastor Yu sebagai penanggung jawab. Nah, kemudian di sana ada, saya tuliskan juga, ya, saya akhiri dengan demikian laporan jalannya rapat pengurus PMSA pada tanggal 6 Mei 2025. Kami sertakan buku laporan, pertanggungjawaban PMSA, dan akte ART PMSA. Mohon penanggung jawab PMSA menindaklanjuti laporan ini. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum terbentuk pengurus yang baru, maka pengurus lama masih mau menjalankan tugas seperti biasa sampai terbentuk pengurus yang baru. Semoga laporan rapat pengurus PSMA tanggal 6 Mei 2025 ini dapat menjadi pertimbangan dari penanggung jawab untuk menimbang, memutuskan, dan menunjuk pengurus baru PSMA. Ini yang saya sampaikan kepada penanggung jawab. Jadi penanggung jawab kami itu Pastor Dio, berarti saya sampaikan kepada beliau. Kemudian beliau berkata mau menyampaikan hal ini kepada Pastor Dio, bukan kepada Pastor Paroki, tapi Pastor Dio sebagai independen. Katanya mau begitu, apakah beliau sudah menyampaikan atau belum, saya juga tidak tahu. Ya, nah, kemudian itu
tentang pertanggungjawaban. Nah, sekarang saya sampaikan laporan pertanggungjawaban. Meskipun yang penting diketahui. Yang pertama, jumlah anggota. Jumlah anggota itu 857 dari 150 awalnya. Berkembang selama 6 tahun menjadi 857. Kenapa bisa secepat itu? Saya juga tidak tahu. Saya tidak bisa menyampaikan kenapa seperti itu. Kemudian jumlah iuran anggota PFSA dari April 2019 sampai dengan 25 November 2025 keseluruhan ada 5.311 bulan. Tidak bisa langsung dikalikan dari jumlah anggota dikalikan dengan banyaknya bulan yang ada, karena ada yang baru 1 bulan membayar sampai sekarang masih ada. Ada yang baru 4 bulan, ada yang baru 3 bulan. Ini yang adanya yang ada. Kemudian laporan keuangannya. Pemasukan. Jumlah pemasukan sampai 2025 ini ada rinciannya 2019 dan seterusnya, tapi sudah malam, jadi saya langsung kepada jumlah pemasukan iuran adalah 1.257.775.000. Donasi, jumlah donasi 63.656.000. Kemudian pengeluaran fasilitas untuk anggota yang meninggal dari tahun 2019 sampai 2025 adalah 530.400.000. 530.400.000 itu untuk yang meninggal. Dan ini juga tidak bisa langsung 4.500.000 kali sekian orang yang meninggal, karena beda-beda. Ada yang hanya kita bantu ambulannya saja, ada yang hanya petinya saja, dan sebagainya, tidak sama. Kemudian untuk APK dan ambulan itu berjumlah pengeluarannya berjumlah 87.905.061 rupiah. Nah, ini ambulan cukup besar biayanya karena tiap tahun harus membayar pajak 4 jutaan per tahun. Kemudian untuk mengubah mobil menjadi ambulan siap pakai itu 30 juta kurang lebih. Kemudian untuk servis dan sebagainya. Kemudian total pemasukan iuran dan donasi 1.321.431.000. Total pengeluaran untuk orang meninggal dan APK ambulan 618.305.061 rupiah. Jadi total
pemasukan 1.321.431 1.321.431.000 dikurangi pengeluaran 618.305.061, maka saldo di uang yang ada sekarang, sisa dari segala macam itu ada 703.125.939. 703.125.939 rupiah. Posisi uang, karena pernah saya dengar dari orang yang cukup berkompeten, oh ini hanya laporan saja, tapi uangnya nggak tahu kemana. Ada pernah sampai ke telinga saya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kami tidak menggunakan uang ini untuk apa-apa yang lain. Untuk biaya rapat saja, maaf ya, satu kali kami pakai sekitar 1 jutaan untuk makan dan minum rapat. Yang lain rapat sekian kali dari kami atau dari Pak Karno atau dari donatur yang lain, bukan dari uang ini. Kami betul-betul pelayanan dan melayani, tidak mengambil keuntungan dari ini. Kemudian posisi uang di deposito sehat ICU itu 200 juta. Nah, kemudian simpanan pangari dan bunganya 491.334.860. Simpanan di BCA 50.000, dan mungkin sekarang sudah habis karena tidak pernah diisi lagi. Kemudian Pak, maaf, tadi yang simpanan di BCA 50.000 mungkin maksudnya 50 juta atau 50.000, karena dulu buka rekening, di sebenarnya itu ya begitu. Simpanan pangari dan bunganya 491.334.860. Semayang bukan di paroki MRPD nih. Kas bendahara, artinya di rumah Pak Karno. Nanti malam kita boleh curi. Aduh. Kur semangat. Ada 11.741.079. Jadi total sama 703.125.930. Nah, ini kemudian yang bisa saya sampaikan. Oh iya, kalau uang ini ada di CU itu, yang pegang bukunya beliau ini, Pak Karno. Tetapi tanda tangannya Pastor Bio. Jadi kalau Pak Karno mau ngambil sendiri untuk masak di rumah, untuk apa ya, nggak bisa, karena Pastor Bio pasti nggak mau ada tangan. Pastor Bio mau ngambil sendiri bukunya di tempat Pak Karno. Kecuali berdua ini kong kali kong mau ngambil itu baru bisa. Jadi yang Oh serius orang tuanya. ya, Benar. dan apa
yang saya sampaikan. Moga-moga Ini terakhir. bisa dipahami Pembekalan. dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima Saya kasih. masih pakai baju ini waktu di sini. Pembekalan. Terima kasih Pak Suroso. Mungkin ada tanggapan? Karena saya sudah sampaikan bahwa sudah saya serahkan kepada Pastor Tio, maka andai kata ada sesuatu yang perlu mau diambil oleh DPP atau bagaimana, jangan kepada saya lagi. Mintanya kepada penanggung jawab, yaitu Pastor Tio sendiri. Nah, terserah nanti karena saya kan hanya pelaksana saja sebagai menjalankan tugas dari beliau. Terima kasih. Baik, mungkin di antara kita ada tanggapan? Nah, silakan. 2, 1, 2. Apa lagi? Saya boleh Pak? 3. Nah, selesai. 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya singkat saja Pak. Sejak awal paguyuban Santo Arnoldus Jansen atau paguyuban mortalitas Santo Arnoldus Jansen, yaitu didirikan untuk melayani paroki. Dengan demikian maka itu adalah milik paroki. Itu pengertian kami dari awal. Nah, pengertian saya pribadi dari awal. Nah, oleh sebab itu melalui pleno ini saya ingin penegasan. Apakah ini di bawah paroki atau berdiri sendiri di luar paroki? Ya kan? Nah, kalau memang di bawah paroki berarti segala komandonya, artinya segala pemilihan pengurus dan sebagainya itu dikomandoi oleh Pastor paroki. Ya kan? Tapi kalau itu memang sendiri berarti dilaksanakan secara internal oleh kepengurusan dari Santo Arnoldus Jansen. Mohon maaf, saya juga belum dapat anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah disahkan. Ya kan, baru konsepnya saya dapat. Ya kan. Nah, mungkin itu melalui pleno ini bisa kita tegaskan. Nah, supaya ini kita berbuat bukan untuk kita saat ini, bukan untuk kita yang berdiri atau duduk saat ini, tapi untuk 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Ini persoalan yang harus kita letakkan dasarnya. Bukan soal enak atau tidak enak, bukan soal suka atau tidak suka, bukan soal apa, tapi meletakkan ke depannya. Ya kan? Jadi yang sesuai dengan perilaku tidak diinginkan. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam, Pastor, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Makin banyak. Terima Mau kasih minum nih? kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Kanturi. Saya juga seperti dengan Bapak. Ketika dulu para pengurus berkunjung ke lingkungan untuk mengimbau kita masuk dalam paguyuban, itu kalau tidak salah memang paroki. Tidak pernah dicanangkan di situ bahwa ini adalah sebuah yayasan atau milik pribadi yang dikelola pribadi menghimpun massa. Itu yang saya tahu. Mudah-mudahan saya yang keliru. Nah, sehingga memang kami sangat antusias dalam lingkungan itu, saling menganggap ini bagus, program bagus dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba berubah katanya itu tidak di bawah naungan paroki. Saya dengar malam ini bingung juga saya. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf ya Bapak-bapak, awal-awal memang dulu ada penyampaian laporan, tapi ini sudah lama sekali dan baru malam ini saya mendengarkan ada laporan, ya, ada laporan keuangan, pengeluaran dan lain sebagainya, walaupun sepintas. Lalu ada tadi dua mortalitas yang berbeda, satu paroki satu bukan. Nah, pertanyaan saya, kalau yang paroki itu kepentingannya untuk apa, yang non paroki itu untuk apa? Apa bedanya gitu loh? Lalu Pak
lalu saya mengatakan, bolehkah dua anggota ini disatukan? Kalau saya sama dengan Pak Mantili, kembali posisinya kepada paroki, karena yang masuk jadi anggota di situ hanya umat paroki, tidak menghimpun masyarakat secara umum atau secara luas. Lalu yang kedua, mudah-mudahan informasi yang sampai kepada saya, yang saya dengar itu hanya isi-isi, bukan anggap saja itu berita buruk. Sampai pada ambulan juga diklaim itu adalah milik pribadi, bukan milik paroki. Saya salah satu keponakan dari penyumbang, bapak-bapak, ibu-ibu tahu siapa penyumbangnya, sudah almarhumah, semoga tante saya masuk surga, mengatakan bahwa ambulan itu disumbangkan, diperuntukkan untuk paroki. Itu yang saya tahu. Nah, nanti mohon penjelasan juga Pak, siapa tahu orang ini salah ngomong, asal sembarang ngomong gitu kan, biar kita jadi jelas. Jadi katanya ambulan itu bukan milik paroki. Jadi tanda tanya juga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tak enak. Saya apa yang ada di hati saya tak mau nyimpan. Makanya saya tadi tidak ikut video supaya nanti kalau lingkungan saya bertanya saya bisa menjelaskan. Kalau biasanya Pak Skep itu penyampaian agak kurang jelas. Jadi kalau ada rapat PBB, saya diundang, saya akan datang biar saya bisa menjelaskan kepada lingkungan kita. Jadi itu tujuan saya datang supaya nanti semuanya menjadi jelas. Sekian, terima kasih, selamat malam. Kayaknya pertanyaan Pak Mantili sama ini dah mewakili saya, biar saya juga tidak bingung. Kayaknya pas Pak, karena sama yang akan saya tanyakan. Ya. Masuk. Jadi yang tadi yang saya sampaikan bahwa paguyuban ini adalah di bawah pastor, bukan di bawah paroki, di bawah pastor. Dulu Pastor Tio itu Pastor Tio itu mengatakan bahwa ini di bawah saya, di bawah pastor, bukan dari DPD. Kemudian saya mendengar dari pastor sendiri kepada saya bahwa ini akan diserahkan kepada Pastor Tio. Nanti terserah Pastor Tio mau bagaimana. Itu yang saya dengar dari Pastor Tio. Terserah nanti bagaimana. Cuma beliau katakan bahwa itu bukan di bawah DPP katanya dulu. Dan mohon maaf saja ya, selama ini dari DPP saya tidak menyalahkan ya, tapi dari DPP tidak pernah memberi suatu apapun selama perjalanan 6 tahun ini. Artinya memberi penjelasan atau menyuruh bagaimana dan sebagainya, apalagi menyumbang dengan uangnya untuk kita berusaha sendiri. Kami bertujuan memang untuk membantu. Tujuan kami itu membantu, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari uangnya yang 703 itu. Sama sekali tidak. Betul-betul murni saya membantu demi Allah Tuhan. Ini. Memang ada kalanya kawan-kawan yang mau mandikan jenazah sampai jam 2 baru pulang dan sebagainya. Ada saya beri uang sedikit untuk biaya dia makan atau nanti untuk di rumah dan sebagainya. Ada kita beri sedikit.
Tapi tidak selalu. Tidak selalu. Dan itu semua dicatat tidak terjadi uang 730 juta ya. Nah, itu yang ada. Jadi kami membantu untuk meringankan beban dari ketua lingkungan, atau kalau di anggaran dasar itu membantu keluarga yang harus dibawa SPD. dan selama ini memang sudah saya lakukan. Tapi konsekuensi ofisnya tidak bisa. Ya betul ya. Sudah betul-betul makanya Pak Anton terbantu untuk mengurus segalanya, itu dan sebagainya. Cuma kami tidak mengurus semuanya. Untuk mencari paspornya silakan Pak Anton. Kalau tidak bisa nanti saya membantunya. Kalau tidak dapat itu baru saya membantunya. Nah, itu yang ada. Kemudian untuk ambulan, saya dengar terakhir pastor mengatakan bahwa ambulan itu sudah diserahkan ke gereja. Sudah diserahkan ke gereja ambulan itu. Ya, oleh pastor. Jadi sekarang bukan milik paguyuban KMSA itu, bukan, tapi milik dari gereja. Saya tidak tahu gereja di sini apa DPP atau siapa, nggak tahu. Ya itu. Nah, kemudian Mungkin berapa? yang dulu ikut membuat proposal untuk bisa dikirim kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan juga bukan sendiri, penyandang dananya itu bukan sendiri, tapi ada kawannya juga. Itu juga saya dengan Pak Amandus. Ini ceritanya yang ada itu. Kemudian ya mungkin itu saja tadi yang saya sampaikan. Nah, kalau masih belum puas karena waktu sudah terlalu malam, hanya saya menghabiskan ini, silakan datang kepada penanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab kepada penanggung jawab saya, yaitu Pastor Dio. Nah, nanti beliau mau apakan itu terserah, dan perlu diketahui bahwa saya sudah menyerahkan diri karena sudah 6 tahun. Sudah saya serahkan, di samping saya karena ini orang sudah veteran semua, kepala 7, saya 76, dia 74, sudah harus diganti dengan yang lain. Setiap kali saya minta diganti, dia katakan, ya carilah orang yang mirip kamu, katanya begitu. Jadi yang saya sampaikan. Jadi ya, ambulan dari donaturnya saudara saya sebutkan, cuma dia sampaikan di sini, kemudian kita ubah karena bentuknya bentuk mobil biasa, kita ubah perlu biaya 30 juta, dan donasi kita pada waktu itu cukup 30 juta. Nah, ini kemudian itu bisa membuat menjadi ambulan, dan sekarang ambulan itu silakan, yang satu silakan pakai dari mana yang mau pakai, asal izin atau pakai sopir yang memang sudah biasa dengan dia. Jadi nanti tidak menjadi rusak karena banyak tangan. Kemudian baru saja kemarin kita bawa ambulan itu kepada dealernya untuk supaya diservis. Saya katakan bahwa mesinnya semua masih bagus, hanya servis ringan saja, itu saja sudah 1 juta lebih untuk servisnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dengan rendah hati saya tidak bermaksud untuk mengkanter atau bagaimana dan sebagainya. Saya hanya sampaikan yang saya tahu. Nanti silakan Sakit loh. bicara sama Pastor Dio. Sakit loh. Terima kasih. Dosa.
Tanggapan dari Pastor, ada? Langsung dah Pastor Hiro dah. Tes. Oke. Saya mau sampaikan bahwa untuk pengurus paguyuban ini diangkat dan disahkan oleh pastor paroki dengan bab surat DPP, dan untuk pengurusan sebenarnya berakhirnya 2026 Bapak. Itu sesuai dengan SK yang saya Pak, itu yang terakhir Pak. saya coba cari tadi. Yang terakhir itu saya tidak perhatikan itu, tidak melihatnya. Ya, sedikit saya. Cuma diselipkan ya, dulu tidak ada ya. Ya. Dulu tidak ada sama Oke. sekali. Waktu itu tidak ada. Jadi di sini mungkin kita luruskan bersama bahwa bukan DPP, namun pastor paroki itu menaungi gereja, menaungi rumah paroki, ya. Jadi kedepannya bukan tadi Bapak katakan kan untuk DPP, bukan DPP, cuma kita mau memfasilitasi. Yang utama itu adalah penanggung jawab utama, yang nomor tanggung jawab atas apa adalah Ketua Umum DPP selaku pastor paroki. Ya, karena SK yang dibuat waktu itu ya tanda tangan beliau dan disahkan di gereja dengan bab surat DPP. Begitu juga untuk ambulan bisa disetujui itu karena atas nama paroki untuk orang banyak. Dan mungkin itu sedikit yang bisa dari informasi. Terima kasih. Baik, kita sudah mendengar tadi tentang status paguyuban moralitas. Kalau status seperti ini maka rancu dan tidak jelas. Saya sebagai pastor saya ambil khusus secara bersama. Karena apa? Dalam tanda kutip pribadi. Dalam tanda kutip. Kalau ini statusnya paroki, maka jelas di bawah struktur. Maka yang bertindak di sana adalah pastor paroki, dewan pastor paroki umum, bukan pastor paroki dalam tanda turun pribadi. Maka status harus jelas. Kalau ini menjadi subbagian dari segi sosial paroki, kehidupan ini walaupun dia berdiri sendiri atau punya sendiri, tetapi kami tidak boleh nama ada di dalam dewan pastor paroki. Siapa ketuanya pastor paroki? Pastor paroki tidak ada rekan-rekan dari bawahnya untuk mengatur semua tata kelola apapun yang terjadi di bawah desa pastoral. Nah, ini kita harus berjelas sehingga walaupun dalam pelaksanaannya dia punya anggaran tersendiri, dan spesial paguyuban yang berkintimung di bagian sosial, tetapi kalau itu sudah masuk dalam paroki maka yang betul adalah pastor paroki sekaligus ketua umum dewan pastor paroki. Benar. Ketika pastor paroki tidak ada, di bawah itu yang akan mengontrol. Siapa itu dewan paroki harian untuk mengontrol semua resa pastor paroki yang ada dalam struktur organisasi dewan pastor paroki. Nah, ini nanti kita akan bisa jelaskan lagi supaya tidak terjadi kesimpang siuran tentang kepemilikan. Demikian juga nanti ya kendaraan dia harus balik nama menjadi kehidupan. Karena setelah ini saya dengar pasti atas nama Pastor Pio. Memang persyaratan yang harus atas satu nama. Tapi kalau ini sudah harus segera balik nama. Balik nama paguyuban mortalitas ya paroki benar-benar. Apa persyaratan dari sana ya kita urus gitu. Supaya jelas. Secara hukum de facto ya milik Pastor Pio. Kalau kendaraan itu masih statusnya milik punyanya Pastor Pio.